Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan awali ibadah pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Bapakku Rindu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kerinduan kami
jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu untuk senantiasa diam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Bertemu muka dengan muka bersama-Mu Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami rindu menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindukan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami boleh lebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi. Shalom aleihim. Puji Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan saudara-saudara seiman. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ialah Tuhan yang sangat baik. Kasih setianya selalu berlaku dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Allah yang memelihara kita, Allah yang memimpin langkah hidup kita. Walau sana sini situ pusing, jangan khawatir ya. Allah kita, Allah maha segala-galanya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan.
Ada amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, pendengaran kita, untuk boleh ditanami benih firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Demikianlah pengakuan kami Bapa.
bahwa Engkau punya waktu yang terbaik untuk kami semua. Amin. Engkau demikian baik di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Benar. Walaupun kami sering meninggalkan Engkau. Kadang kami kurang setia di hadapan Tuhan. Ya. Ampuni Bapa segala kekurangan kami. Sehingga kami semakin hari diperkenan oleh kemuliaan kasih kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya. Ampuni Bapa segala kekurangan kami. Sehingga kami semakin hari berkenan di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami bersama dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang merubah sikap kehidupan kami. Kami berkenan di hadapan Engkau Bapa. Karena itu sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Layakkan kami semuanya untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang mengubah sikap kehidupan kami bersama. Benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya. Urapi dengan kuasa-Mu. Biar kasih kemurahan-Mu melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Ya, Sehingga Yesus. firman yang tertabur akhirnya tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dalam hidup kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Alaikum. Salam sejahtera kita semua di dalam perlindungan Tuhan, saudara ya. Memang hari-hari kita ini hari-hari yang perlu dilawat dengan kebijakan dan rasa syukur kepada Tuhan. Ini perlu untuk kita ketahui bersama. Terima kasih untuk doa-doa saudara semua, sehingga saya hari ini kali yang ketiga saya ibadah ya. Sesi pertama, terus kemudian berapa minggu sesi ketiga, hari ini saya ambil sesi kedua, sehingga saya maksudkan bisa ketemu semua saudara-saudara yang ada fanatismenya pada seksi-seksinya ya. Ada yang fanatik seksi 1, ada sesi 2, ada sesi ketiga. Puji Tuhan saudara sekalian, pujian tadi yang terakhir apa nih? Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itu memang perlu untuk kita aminkan di dalam kehidupan kita bersama. Jadi supaya kita bisa merasakan, dan Tuhan mendidik kita untuk bisa merasakan itu bukan katanya. Tapi kadang-kadang kita diizinkan masuk pada satu kondisi yang untuk kita sangat dilematis ya. Susah, kok kayak piye dan lain sebagainya. Tetapi ternyata
cara Tuhan itu begitu indah ya, sehingga kita lebih bisa meresapi lagi. Saudara, hari-hari ini banyak orang marah, ya marah terhadap kondisi ekonominya, marah terhadap kondisi politiknya, marah terhadap perubahan-perubahan yang tak disangka-sangka. Maka itu kita perlu menyikapi semua itu dalam rangka rencana Tuhan. Ya. Saya mendapatkan ucapan selamat dari beberapa dokter. Ya, dokter ini mengatakan, selamat Pak, Bapak hidup lagi katanya. Ya ini kan saya ya tidak sempat berpikir di situ. Saya cuma tersenyum saja, ya. Terus kemudian saya pulang. Pulang itu belum bisa jalan, saudara ya. Jadi masih terhantar di tempat tidur. Jadi masuknya tidak bisa apa-apa, keluarnya pun juga masih belum bisa apa-apa. Tapi selamatnya itu, karena ada dokter mengatakan, Bapak harus pulang. Kalau nanti lama-lama di sini malah terjangkit. Yang kedua kalinya payah nanti ya. Saya bilang ya, saat disuruh duduk, saya mengatakan, kok duduk bergerak aja? Nggak bisa saya. Jadi saya ini pasien yang paling parah rupanya di situ itu. Setelah saya pulang, baru cuitan-cuitan itu saya dengarkan. Yang begini, yang begitu, dan lain sebagainya. Maka itu saya baru tahu cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya itu bermacam-macam. Ya, untuk saya pribadi dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ini yang perlu untuk dapat saya kenali dengan saksama. Saudara, kemarahan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kita melihat dalam Efesus pasal yang ke-4, ayat 26 dan 27. Mari kita bangkit berdiri. Efesus pasal 4, ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Saudara, ini nasihat yang luar biasa yang diambil dari nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Jangan marah, gampang marah. Tapi andai kata atau marah, jangan berbuat dosa. Jadi memang ada situasi yang dimaklumi tentang kemarahan itu sendiri. Orang mana yang tidak bisa marah? Sedangkan tidak dengan orang lain, kadang-kadang dengan diri sendiri. Tidak bisa tidur, sudah nguap berapa kali. Ya, tidak bisa tidur-tidur, cuma nguap saja, saudara ya. Jadi jengkel. Lalu makan. Ternyata orang yang kena COVID itu katanya, karena saya tidak merasakan yang satu ini, katanya tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi ada beberapa yang keluarga yang kemudian gegeran, istrinya geger. Dikasih masakan ini tidak cocok, masakan ini tidak cocok. Kenapa? Dia katakan rasanya semua hambar gini. Baru gitu
kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Karena itu ternyata gejala-gejala kena COVID-19 ini. Nah saudara, saya di sana masih bisa merasakan kenikmatan semua. Hati ini tentrem, tapi saya tidak mau balik lagi. Ya, hati itu tentrem, tidak merasakan ini itu. Tapi di samping saya berteriak-teriak. Ada yang ngamuk. Tapi saya lihat badannya masih kuat-kuat semua. Saya tinggal kulit pemalut tulang. Saudara ya, betul-betul saya kira-kira turun tuh ada 15 kiloan. Ya. Sehingga duduk aja enggak bisa. Ditegakkan gini dilepas ya. Geblak lagi saudara ya. Tapi enggak tahu hati itu kok diberikan ketenangan gitu saudara ya. Baru saya merasa kaget setelah keluar ini. Karena ternyata memang mereka merasakan yang seperti itu, marah, jengkel, dan lain sebagainya. Saya memang dengar teriakan-teriakan itu, tapi tidak sempat saya tergoda. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa marah itu tidak boleh berkepanjangan. Situasi kita hari-hari ini memang sedang menyulut kemarahan di berbagai sektor kehidupan. Kerja suami tidak bisa lagi maksimal, ekonomi yang terkena dampaknya. Kemudian sekolah juga demikian. Semangat-semangatnya belajar, meskipun kemudian dapat diploma bahwa ia adalah mahasiswa yang tercerdas, tapi tidak bisa kemudian diwisuda, itu pun juga stres. Karena dia memang lulus secara cum laude. Kesempatan dia untuk bisa menceritakan seolah kepada semua yang ada. Tapi tidak ada, ditutup karena COVID. Marah. Sampai kemudian ibunya dia mencoba bagaimana supaya anak ini tidak marah gitu. Segala sesuatu larinya kepada kemarahan. Para politisi pun juga marah. Bagaimana tidak marah? Situasi seperti ini. Ada banjir, tidak dapat diatasi. Kemudian ada kecelakaan ya. Kemarin saya dengar di Lamongan ada kecelakaan yang makan korban. Nah, kita melihat jalan diperbaiki, macet, marah. Semua punya kepentingan untuk cepat diselesaikan, cepat ditangani. Dan itu butuh kerjasama dengan kondisi lingkungan, kondisi jalan, kondisi dari masing-masing bagaimana orang itu menanggapi satu kehidupan. Saudara sekalian, ini perlu untuk dibijaki bersama. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8 dan 9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Aduh luar biasa. Kita bersyukur punya Alkitab ini. Alkitab ini disebarluaskan, dibaca, dan Roh Kudus menolong kita untuk menuntun ke dalam pengertian-pengertiannya. Orang pinter tidak cukup pinter saja. Pinter harus berhubungan dengan bijaksana.
Kalau pinter itu dikaitkan dengan masalah teknologi dan lain sebagainya, cocok. Tapi orang pinter teknologi dihadapkan kepada kondisi dan situasi kehidupan sehari-hari manusia, nggak dapat diselesaikan. Yang ada stressingnya akan meningkat. Stresnya meningkat, terus begitu rupa. Kalau sudah begitu, maka kepandaian ini dengan tingkat stressing yang tertentu, ini akan bergolak menjadi pusaran tempat iblis untuk memberikan informasi kejahatan. Ya. Karena itu tidak cukup pinter saja, kita harus bijaksana untuk menyikapi itu. Bijaksana ini dalam menghadapi situasi kemelut yang demikian rupa, itu tidak akan bisa menyelesaikan. Kalau tidak dibijaki, bijaksana itu mengadakan detente, peredaan. Kan itu disebutkan di sini, jangan marah hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang berbuat jahat akan dilenyapkan. Hati-hati saudara ya. Waktu tokoh preman yang dari Sumatera itu ya meninggal, waduh, ada ucapan-ucapan semoga dia diterima di sisi Allah. Ya diterima memang di sisi Tuhan. Tapi sisi kiri apa sisi kanan, saudara ya? Yang kiri itu kambing, yang kanan itu domba. Kalau yang kiri itu masuk ke neraka, yang kanan masuk sorga. Orang sudah bingung, tidak bisa untuk memisahkan antara baik dan jahat yang sebenarnya. Ya, karena dunia kita ini sudah diliputi dengan kamuflase. Karena itu Tuhan memberikan satu warning ya, satu peringatan. Jangan marah itu dibawa sampai kepada matahari tenggelam. Itu memberi jatah waktu iblis untuk mengutak-atik, memberikan infiltrasinya dengan pengertian-pengertiannya untuk berbuat jahat. Karena itu ada kadang-kadang komentar dari orang-orang begini loh, itu orang tuh baik loh, tidak pernah gegeran, kok tahu-tahu istrinya digorok. Nah coba lihat, ini yang perempuan, yang laki maksudnya yang gorok perempuan, yang perempuan lagi diketemukan, dia mententeng satu kardus besar, lalu naik bus. Setelah dia turun, kardus itu ditinggal. Waktu itu kernetnya, loh kok ada kardus ditinggal? Biasanya kalau begitu itu kan mesti pikirannya, wah ini barang ini begini, begitu. Nah, kalau si kernetnya itu tergoda untuk berbuat jahat, pasti akan diambil bukan? Tapi dia baik. Sebab setelah itu dibuka dulu isinya potongan-potongan tubuhnya orang. Siapa mau membawa pulang itu? Mau diapakan? Dilaporkan. Kekejaman-kekejaman mulai meningkat dalam situasi seperti ini. Yang diharapkan itu orang-orang yang betul-betul dapat nasihat firman Tuhan. Saudara dan saya tiap hari, tiap saat kan sudah dapat nasihat firman Allah. Kita semuanya ini dituntut untuk berubah. Berubah menuju kepada hal yang lebih baik. Berubah kepada hal yang positif. Saudara, karena itu 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu memberikan rujukan seperti ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ada kata-kata jadi ya, ini sebuah kesimpulan berarti ya. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya, ini pada kenyataannya,
yang baru sudah datang. Jadi tidak punya alasan orang yang sudah di dalam Kristus itu melakukan kejahatan, tidak ada. Karena semua dibatasi dengan ini. Sesungguhnya yang baru sudah datang, lalu yang lama sudah berlalu. Siapa itu yang baru datang, yang lama berlalu? Ia adalah orang yang ada di dalam Kristus. Nah saudara, sekarang kita perlu melihat apakah ini betul-betul merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini banyak tantangan yang menyebabkan dan mengarahkan ke sana? Memberikan satu pemikiran yang baru. Bisa mendengarkan di belakang ya. Ya, puji Tuhan. Ini penting, saudara ya. Sebab bisikan-bisikan itu keluar dari mana saja dalam situasi seperti ini untuk mengarah kepada kejahatan. Sama seperti bisikannya iblis kepada Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus itu lapar, jadikan batu ini roti. Kenapa roti? Karena memang makanan pokoknya orang Israel pada waktu dulu adalah roti. Kalau sekarang jadikanlah kira-kira ya, kalau itu iblisnya di Lamongan, yang digoda orang Lamongan, yang kelaparan orang Lamongan, jadikan batu ini segoboran. Ngerti segoboran enggak? Kok enggak nanggap? Isin dah. Segoboran itu enak. Iblis begitu. Jawab, bukan dari segoboran, bukan dari roti manusia hidup, tapi oleh firman. Yang kedua, dibawa naik ke hubungan bait Allah. Lalu kemudian mengutip firman Tuhan. Ini lebih berbahaya. Kalau tadi tahu hal yang paling dibutuhkan untuk hidup, yaitu makanan. Sekarang yang paling dibutuhkan juga untuk berkarir, yaitu kuasa. Jatuhkan dari atas ke bawah, nanti kamu tidak akan terantuk, tetapi akan diselamatkan oleh malaikat dan lain sebagainya. Punya wibawa, punya seonggok cerita. Ini dibawa ke sana untuk membangun image-nya. Kalau aku ini bisa, malaikat pun tunduk menolong aku. Oh, luar biasa, saudara. Orang-orang yang seperti sekarang ini kita lihat, semua dibawa kepada satu imajinasi dan fantasi yang keliru. Dan paling gampang, tetapi dijawab bahwa semuanya itu harus menurut firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai itu sebetulnya lebih dekat kepada memberikan satu sikap pernyataan tidak percaya. Ini yang perlu untuk diketahui. Dan yang ketiga, semua harta dunia ini kuberikan, pangkat, derajat. Kalau engkau sujud menyembahku, inilah yang menjadi tujuan pokok iblis. Sujud menyembah. Mumpung timingnya tepat. Yesus dianggap punya timing yang tepat bagi iblis. Saudara, kita semua juga dianggap, jadi berarti iblis itu selalu mempelajari ya. Ini suasana situasi yang paling tepat. Kerja di PHK. Lalu bisa buka toko, tapi tidak laku seperti dulu. Buka usaha, suaminya mulai malas. Tidak bekerja, karena sudah di PHK. Dan banyak orang yang putus asa. Nah, saudara, rumah tangga seperti digoncang, digoyang. Pendidikan anak yang nanti akan meniti karir ke depan, digoncang, digoyang. Sehingga mau tidak mau melihat ke kiri, ke kanan situasinya, ini bisa
penuh otak ini. Sehingga bisa kemudian terjadi chaos, terjadi kekacauan di mana-mana. Sehingga perintah Tuhan dalam Kejadian 1:28 itu tidak dapat dilaksanakan hanya oleh karena kemarahan yang tidak dapat diselesaikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, membangun rumah tangga. Tentu rumah tangga yang bahagia. Yang kedua, rancangan Tuhan disampaikan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhi bumi. Artinya, dia mesti harus membangun satu sistem pemerintahan, taklukkan. Menaklukkan bumi itu harus dengan sebuah teknologi, sebuah sistem yang ada. Lalu kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita melihat ini rancangan Tuhan, membangun keluarga, membangun sistem tata politiknya, membangun juga kepada keberadaan penguasaan, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Itu akan musnah, tidak dapat dilakukan. Karena dengan cara inilah Tuhan bisa membangun penataan yang indah itu tetap dapat dilestarikan. Sekarang kita melihat keadaan perpolitikan saja. Bagaimana orang makin tua malah makin jahat. Ya. Tidak malu-malu lagi. Karena hal ini. Kenapa? Marah. Kalau orang sudah marah itu pengejawantahan, memanifestasikan marah itu dalam berbagai bentuk. Kalau dia seorang politikus, maka dia membangun strategi. Karena marah, tidak mau ngikut jalur yang semestinya. Kalau dia seorang militer, dia pun juga demikian dengan apa yang menjadi kekuasaannya untuk dapat dimanfaatkan. Maka marah itu mengangkat dia luar jalur kebijaksanaan. Karena itu tadi disebutkan, marah itu memberi tempat kejahatan, 37 tadi ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Maka itu ada istilah dikompori kok, ya kan? Hatinya dikompori, panas. Dia punya kelebihan apa? Itu jadi andalannya akan dilibatkan menjadi satu kiprahnya. Orang itu mesti membela harga dirinya, entah sebetulnya dia itu diluruskan apa tidak. Tapi penerimaan orang yang lagi emosi, marah, itu melanggar nilai-nilai diri, harga diri. Aku kok dinasihati, aku kok diberi wawasan begini, dan lain sebagainya. Sulit, saudara. Masa saudara saat ini sulit. Kalau tidak begitu, Tuhan tidak akan memberikan nasihat. Karena yang menjadi penyebab bubrahnya tatanan itu sikap kemarahan. Kemarahannya orang yang cara berpikir sederhana dengan kemarahannya orang tokoh yang cara berpikirnya brilian, itu beda. Karena berdasarkan otak saja. Tapi beda kalau dia adalah seorang anak Tuhan. Orang yang mengerti firman. Karena dia disertai dengan hikmat kebijaksanaan. Amsal 8. Kita baca. Amsal 8 ayat 1 mulai. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan,
Di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Nah ini gaya personifikasi. Hikmat itu diibaratkan person, individu, pribadi orang. Karena itu perlu kita tahu, mencari hikmat di mana-mana, pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya. Artinya seluruh keberadaan, kehidupan yang ada ini sebetulnya memberikan hikmat supaya kita berpikir. Jadi bagaimana kalau situasi seperti ini ganti sekarang. Dulu enggak ada orang jualan masker itu, ya. Jadi bos itu enggak ada. Sekarang itu maskernya macam-macam. Ada yang masker model begini, model begitu, dan seterusnya. Face shield juga enggak ada dulu. Orang dulu kalau pakai face shield kemana-mana, dianggap, waduh, ini orang ini kok iye ini, gitu. Dan lain sebagainya. Dulu kalau kita ngomong dengan orang yang pakai masker, tersinggung kita. Dianggap kita ini penuh dengan BB ya, bau badan yang tidak enak, dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak, berubah semua, menjadikan kita tambah bijak. Tidak punya pekerjaan, dulu pekerjaannya begini, macet sekarang. Ganti, jualan masker, macam-macam kan. Di sini aja sudah macam-macam maskernya. Ya. Ada yang harga 40.000 satu, 45 satu, dan seterusnya. Saya lihat face shield aja sudah beda. Ya, yang sederhana biasa pertama keluar ya seperti ini yang dipakai Pak Sutton apa, ya saya pakai apa itu. Sekarang ada lagi model begini. Bagus-bagus sekarang. Hikmat. Semua itu kalau dampak positifnya kita terima, memberikan hikmat di jalan-jalan. Coba ayat yang ke-3. Kita perhatikan dengan seksama. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pintu gerbang kota itu dulu tempat permusyawaratan. Tempat untuk mengevaluasi. Pengadilan ada di sana. Lalu kemudian musyawarah kekeluargaan di dalam kesukuan ada di sana. Pintu gerbang itu memegang peranan penting. Saudara, ini memberikan ibarat orang-orang, para politisi, mereka-mereka yang mengatur dalam pimpinan negara, abdi negara, dan lain sebagainya. Di situ mestinya harus belajar hikmat. Bukan pertikaian, bukan pertengkaran. Tuhan begitu melihat yang menjadi kekisruhan ini apa sebetulnya? Kemarahan yang begitu meluap-luap tidak dapat diatasi lagi. Karena itu perlu kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Hati yang panas menjadi teduh. Karena Tuhan memberi taukan, mendidik. 119 ayat 130. Bila tersingkap firman itu, memberi pengertian. Firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kita perlu menyingkapkan situasi ini dengan firman. Tadi pujian mengatakan ada kehendak Tuhan yang terbaik. Apapun juga, standar kebaikan bukan pada konsep berpikir kita, budaya, yang artinya budidaya dari kehidupan kita. Bukan. Budaya kita itu karena mencomot-comot dan lain sebagainya melihat hanya dari sisi luarnya, sisi dalamnya itu yang dipentingkan. Karena itu Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri kita. Dalam dialognya perempuan
Samaria dengan Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa sekaranglah saatnya. Allah itu berkenan untuk dicari dengan roh. Jadi ibadah kita itu harus ibadah yang langsung masuk ke dalam roh kita. Amarah itu memang peristiwa psikologis yang kemudian merembet, mempengaruhi secara fisik. Itu marah. Itu semuanya dapat dikendalikan oleh firman Tuhan jikalau kita bijaksana. Karena itu perlu kita tiap hari bergaul dengan firman Allah. Biarlah gereja Tuhan memberi contoh keteladanan kepada tetangga kiri kanan, membuat kesejukan. Kalau ada sesuatu, jangan gampang marah. Ada sesuatu, jangan gampang emosi. Ada sesuatu, jangan mudah keluar dari didikan Tuhan. Tiap hari bacalah firman Tuhan. Kita belajar membaca sendiri meskipun dibatasi jumlahnya, dibatasi juga. Kita tidak boleh keluar dengan sembarangan. Nah, saudara, saya waktu membaca dokter yang mengatakan itu, saya juga sudah yakin. Tetapi sangat yakin setelah saya mengalami sendiri. Di dalam rumah sakit itu, hati itu dijaga Tuhan. Tapi saya tidak mengerti. Dalam pengertian, saya tidak menyadari, aku tidak susah nih, hatiku dijaga Tuhan. Di situ tidak. Tapi dirasakan hati itu damai sejahtera. Sampai juga kelewat satu kali waktu makan tidak dikasih. Sudah makanannya bubur, ya kelewat, tunggu-tunggu. Loh kelewat. Saya bilang sama Yonatan, kok kelewat kok. Wes gak ada jam makan ini, satu kali aja itu. Karena besok paginya ngomong, Mas kemarin kelewatan loh. Loh mosok Pak? Iya, enggak ada. Tidak ada rasa apa-apa. Sudah saudara ya, baru setelah keluar itu dengar berita dunia ini, lalu saya berkata, aduh ternyata ngeri lah, COVID itu ngeri. Karena itu jangan kita kemudian kalau diperingatkan oleh Pak Polisi pakai apa ini, masker, jangan marah, malah petentang-petenteng gitu. Ya nanti kalau sudah gitu amblek-blek, kemudian bukan cuma dimarahi, ditusui gini dengan infus itu menengahi, ya. Karena ngerti nih keselamatan. Saya coba ngitung, saya bilang sama susternya, wah ini badan saya dicoblosi semua ini kalau dihitung bisa mencapai 100 kira-kira. Nah Pak ya tidak ngitung Pak. Jadi sudah coblos di sini, coblosi lagi, terus begitu. Jadi doa saya Tuhan, tolong berikan pencoblos yang mahir, yang lihai. Sekali coblos jadi. Nah, itu enggak itu. Ada yang diotot-otot kiri, otot kanan, diocol lagi, maaf Pak ya. Iya, memang saya memaafkan. Tapi bagaimana rasanya ini? Bengkak, ya. Sampai pulang tuh ada yang infeksi itu ya, jadi kayak nahan gitu. Ya, bagiannya ibu gembala yang ngerawat. Sekarang ibu gembala sakit, mahnya, varisesnya, kasihan, kurus sekali sekarang. Bagaimana kita menyikapi itu? Marah dengan Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu suami istri. Bahkan saya berencana untuk melimpahkan penggembalaan itu kepada istri. Saya sudah ngomong, ini otak ini sudah kurang bagus. Ya. Dan nanti besok lagi lama-lama, pada 2 kader ini kalau sudah kami berdua tidak ada. Saudara perhatikan, apakah perlu marah? Tidak. Tahu bagaimana keberadaannya supaya jangan terkena orang yang marah itu akhirnya yaitu membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sabar artinya akan mewarisi negeri. Artinya hidupnya di dunia dalam kerja, bergaul, berumah tangga, berkeluarga, itu akan betul-betul bisa menikmati senikmat-nikmatnya.
Tuhan kiranya memberkati saudara. Dan saya bersyukur bisa pas jam 10:11 pas ya. Jadi ini kali pertama rekornya. Puji Tuhan saudara sekalian ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi itu ya. Bukankah situasi kita hari-hari ini menggoda untuk marah pada situasi, pada keberadaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan simpan kemarahan itu, sehingga berlarut-larut sampai matahari terbenam. Nanti akan berubah, memberi kesempatan iblis, muncullah kejahatan. Padahal kejahatan itu sudah ditebus Tuhan, dibersihkan Tuhan. Kita mau mengundang pada kehidupan yang lama. Mari kita bersabar. Yang ekonominya mulai goyang, ekonominya mulai berkurang, situasinya jadi tidak nyaman, tinggal di rumah terus. Situasi tidak nyaman, kita mesti pakai masker. Kita mesti menerima teguran dari yang lain. Bersabarlah. Tuhan memberkati kita. Ya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Kau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Anugerahi dengan kesabaran, anugerahi dengan kebijaksanaan Tuhan, biar kami tidak tergoda untuk marah dan dendam. Yesus, biar kami belajar dalam kasih-Mu. Apa yang kami alami bersama ini, Engkau tidak meninggalkan. Engkau memberi kasih suami istri, memberi kasih keluarga
Duta besar kami, kasih di dalam kehidupan bergereja. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi ini, biar masing-masing belajar sabar, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarpun ilmunya seonggok, kepandaiannya setinggi langit, dalam menghadapi situasi seperti ini perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu untuk saling bisa mengerti keterbatasan satu terhadap yang lain. Perlu untuk mengenali juga akan kelebihan-kelebihan di berbagai sisi hidup sesama, supaya dengan demikian tidak ada kemarahan, kejengkelan, kemudian celaan, caci maki, dan lain sebagainya. Tuhan berkati pemerintah kami ini, pejabat-pejabat negara kami ini, agar mereka dipenuhkan dengan kesabaran, ketekunan, agar mereka semua tetap menyatu bersatu dan tidak kemudian dibelah-belah. Terima kasih Tuhan, mulai dari Bapak Kepala Negara, para menteri, dan juga anggota DPR, MPR, sampai kepada seluruh pimpinan yang ada di kota-kota. Tuhan kiranya anugerah dengan kesabaran, tidak ada yang saling mencaci, menuduh, dan menjatuhkan sesama. Biar kami sabar, hikmat itu ada. Kalau kami tidak dalam kesabaran dalam menanti akan pimpinan Tuhan, maka kami akan betul-betul terjebak dalam kejahatan. Terima kasih, sakit Tuhan sembuhkan, yang kondisi ekonominya dalam keadaan terguncang Tuhan teguhkan kembali. Keluarga-keluarga yang mungkin ada silang pendapat suami istri karena situasi ini, utuhkan kembali, saling pengertian di dalamnya. Dalam bergereja biar membicarakan keindahan Tuhan, saling menasihati dan saling menguatkan. Berkati kiranya pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, sesederhana apapun, biarpun mereka ada yang telah di PHK, ada mereka yang mungkin keberadaan dari perusahaannya mulai jatuh, Tuhan tetapkan mereka dalam kesabaran. Selama Tuhan ada, pertolongan tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, selesai ibadah pada pagi hari ini, biarlah kita semakin dipenuhkan dengan kesabaran, berserah di hadapan Tuhan, semakin bijaksana, dan Tuhan akan mengatur semuanya, tidak ada satupun yang ditelantarkan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya, mulai dari pagi ini sampai Maranatha. Maka kita semuanya mendapatkan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Masih dibuka bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk Paskah, bisa menuliskan di list di map yang ada, nanti uangnya bisa diserahkan ke saya. Kemudian untuk jadwal ibadah dalam sepekan, tiap pagi jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja, kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Jumat tanggal 2 April itu adalah tanggal merah, hari besar kita bersama, hari Jumat Agung. Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah di gereja diharapkan juga untuk tetap mendaftar. Sebagai info untuk sesi pertama baik Jumat Agung dan Paskah sudah terisi penuh ya. Jadi yang terbuka hanya sesi 2 dan sesi 3. Jumat Agung 3 sesi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Demikian juga untuk hari Minggunya 3 sesi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk Sabtu 3 April ibadah kaum muda remaja dimulai ibadah tatap muka di gereja jam 5:30 petang. Bagi kaum muda remaja bisa bergabung dalam ibadah kaum muda remaja tiap Sabtu jam 5:30 petang. Untuk sekolah minggu, tiap minggu jam 4 sore masih diadakan secara online. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.